Halo, pada video ini kita akan belajar mengenai mental contrasting. Namun sebelum kita bicara mengenai mental contrasting, saya ingin bicara dulu mengenai jenis pikiran. Pikiran kita terdiri dari dua jenis pikiran, yaitu pikiran sadar atau conscious dan pikiran bawah sadar atau subconscious. Pikiran sadar kita memiliki 20% kontribusi terhadap perilaku kita, dan dia digerakkan oleh akal sehat atau logika, dan dapat dipengaruhi dengan mudah. Berbeda dengan pikiran bawah sadar atau subconscious, dia memiliki 80% kontribusi terhadap perilaku kita. Dan dia lebih banyak digerakkan oleh emosi, hal-hal yang kadang-kadang tidak logis, dan merupakan hasil pendidikan kita di masa kecil atau di masa lalu. Dan dia bersifat autonomus, artinya dia bergerak dengan sendirinya sesuai dengan hal-hal yang dia rasa penting gitu ya. Nah, pemahaman mengenai pikiran sadar dan bawah sadar ini sangat penting karena akan kita singgung di sepanjang materi mengenai super learning ini. Nah, mind contrasting ini sebetulnya merupakan hasil riset dari seorang profesor yang bernama Gabriel Oettingen. Dia adalah seorang profesor dari New York University dan University of Hamburg, dan dia melakukan riset ini selama kurang lebih 20 tahun ya. Jadi mungkin di sini teman-teman pernah mendengar istilah positive thinking. Jadi ketika kita ingin mencapai sesuatu, berpikirlah positif gitu ya. Lakukan visualisasi, bayangkan dia sudah ada dalam genggaman kita dan sebagainya. Nah, tentu ini memiliki sisi baik ya. Sisi baiknya adalah memang bisa memberikan perasaan bahagia gitu, meningkatkan hormon dopamin dalam otak. Kemudian sehingga memberikan visualisasi jelas tentang apa yang kita inginkan. Kemudian juga bisa membangkitkan motivasi. Nah, cuma menurut Gabriel ini berpikir positif saja, melakukan visualisasi untuk hal-hal positif saja, ini memiliki sisi buruk. Dia mengeluarkan sebuah teori yang disebut dengan teori de-energization. Jadi teori de-energization ini adalah sebetulnya menurut dia, kalau kita hanya fokus pada hal-hal positif saja, ini mengurangi daya juang dan komitmen untuk mencapai tujuan. Jadi seolah-olah si pikiran bawah sadar itu akan mengalokasikan energi yang lebih sedikit untuk mencapai tujuan karena dia berasumsi bahwa tidak ada hambatan apapun yang dihadapi. Nah, jadi seharusnya seperti apa? Yang disarankan oleh Gabriel Oettingen ini adalah tidak hanya berpikir positif saja, namun juga melakukan apa yang disebut dengan mind contrasting. Mind contrasting ini kalau dalam bahasa Indonesia mudahnya adalah memperlawankan antara sisi positif dan sisi negatifnya. Jadi tujuannya adalah untuk mempersiapkan pikiran bawah sadar bahwa akan ada rintangan yang dihadapi dan bersiap untuk melaluinya untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Karena kalau kita lihat juga di alam semesta ini sesuatunya itu diciptakan secara seimbang. Selalu ada positif, negatif, proton, elektron, yin dan yang, laki dan perempuan, atas, bawah, dan seterusnya. Nah, cara kerja pikiran pun sama. Jadi, cara kerja pikiran itu dia digerakkan oleh apa yang disebut dengan prinsip pleasure and pain. Pleasure and pain. Pleasure ini artinya kita secara detail adalah otak itu mencari kesenangan dan menjauhi kesengsaraan. Namun kita harus rubah ini menjadi mencari kesenangan, kita harus berfokus pada mencari kesenangan jangka panjang. Kemudian menghindari kesengsaraan jangka panjang juga. Bukan fokus pada kesenangan jangka pendek dan menjauhi kesengsaraan jangka pendek juga. Kalau istilahnya di peribahasa bahasa Indonesia adalah berakit-rakit ke hulu, berenang ke tepian. Artinya bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian. Karena prinsipnya banyak sekali orang sukses bekerja keras sekarang untuk mendapatkan kesuksesan di masa depan. Jadi seperti itu kehidupan orang sukses. Nah, si Gabriel ini memperkenalkan sebuah framework yang disebut dengan WOP atau kita nyebutnya WOOP ya. WOOP framework. Jadi WOOP framework ini sebetulnya prinsipnya sangat mudah sekali dan akan kita coba lihat framework ini dengan contohnya juga. Jadi pertama adalah W-nya pertama adalah wish. Jadi kita tuliskan apa yang ingin kamu dapatkan. Contohnya adalah terkait dengan materi di supercoder ini,
dapat mengikuti semua materi dan mengerjakan tugas supercoder supaya menjadi programmer handal tingkat dunia. Itu yang kita inginkan. Nah, outcome-nya seperti apa? O ini dari O, outcome. Jadi, kekuatan emosi apa yang saya dapatkan dengan mendapatkan hal tersebut? Contohnya, misalkan saya ingin lebih percaya diri untuk membuat produk software sendiri atau melamar kerja sebagai web developer. Nah, setelah kita menentukan wish dan outcome-nya, selanjutnya adalah menentukan obstacle. Obstacle ini hambatan terbesar apa yang bisa menghalangi. Contohnya, misalkan belajar di rumah, tapi akan ada banyak gangguan dari anak yang masih kecil, misalkan contohnya. Kedua, misalkan kendala koneksi internet yang sering terputus. Kemudian misalkan capek, pulang kerja sering ngantuk. Nah, selanjutnya adalah kita siapkan plan. Apa yang kamu lakukan untuk melawan hambatan tersebut? Jadi contohnya misalkan untuk menghadapi kendala belajar di rumah, banyak gangguan dari anak kecil, misalkan solusinya adalah kita membuat ruang kerja khusus untuk belajar agar tidak bisa dijangkau oleh anak-anak. Kemudian untuk kendala koneksi internet yang sering terputus, kita membeli modem internet cadangan. Kemudian untuk kendala yang capek pulang kerja sering ngantuk, ya misalkan contohnya minum kopi agar tidak ngantuk, dan minum madu agar stamina tetap kuat meski tidur hanya 4 jam setiap hari. Nah, apa keuntungan kita menggunakan mind contrasting ini? Adalah kita membangun hubungan mental antara hambatan dan tujuan. Jadi meskipun banyak hambatan yang datang, tapi karena mental kita, pikiran kita sudah disiapkan bahwa memang akan ada hambatan, kita sudah lebih siap. Jadi akan kita tetap bisa mengasosiasikan, menghubungkan antara hambatan dan tujuan yang ingin kita capai. Kemudian juga kita bisa mengidentifikasikan hambatan sejak awal sehingga nggak kaget gitu ya. Nah, dan yang ketiga adalah membantu pikiran bawah sadar atau subconscious agar tetap bisa bekerja dalam kondisi penuh tantangan. Nah, tugas selanjutnya adalah teman-teman gunakan framework Hoop ini untuk membuat daftar hambatan yang sedang atau mungkin akan kamu alami dalam mengikuti program Supercoder ini. Sekian modul kita kali ini, sampai ketemu di modul pembelajaran selanjutnya.